Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Binance Stocks Indonesia. Bagaimana trading hari ini? Super awesome ya, menjelang penutupan BAM IHSG ditarik hijau. Wow banget, setelah satu harian merah ya, saya sempat galau juga. Waduh, IHSG ini padahal kita berharap dia finish strong nih di bulan Agustus. Technically begitu gitu. Saya sudah lihat chartnya udah rapi, udah lihat kemungkinan besar begitu. Tapi kenapa tidak begitu ya? Dan tiba-tiba bam ditarik kayak ada invincible hand yang narik IHSG naik ke atas gitu ya. Wow banget dan happy, happy banget. Dan yes, hari ini kita melihat bahwa saham sekelas Indofood, ICBP dibanting ya bikin ARB di pembukaan awal walaupun penutupannya bisa rebound tapi dibuka ARB ya. Karena apa? Karena laporan keuangan yang kurang baik ya. Sebenarnya definisi kurang baik itu bagaimana sih sebenarnya ya? Saya juga bingung. Sedikit bingung juga karena apa? Karena perusahaan ini sebenarnya ada di eh, dalam seharusnya bagus gitu ya, dan dia memilih untuk tidak menaikkan harga jual karena dia mau menanggung semua beban yang ditimbulkan. Kenaikan beban maksud saya, beban bunga, beban pinjaman, beban bahan baku, beban bahan bakar, transportasi, semua yang kondisinya membengkak dia pikul semua dengan berusaha untuk tidak menaikkan harga jual produksinya atau mungkin menaikkan dengan sangat-sangat kecil sehingga membuat laporan keuangannya menjadi jelek dan itu dihantam gitu, dihantam market jadi jelek ya. Saya bilang agak agak sedikit ya, come on man, give break lah ya, maksudnya jangan sampai begitu banget gitu loh. Apakah sampai seperti itu gitu, maksudnya ini perusahaan yang bagus sebenarnya tapi berusaha untuk mencoba untuk membuat orang banyak jauh lebih bisa hidup dengan lebih sedikit berusaha bernapas karena ini perusahaan yang bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak ya, consumer. Banyak hasil-hasil dia punya barang-barang produksinya dia yang bersenggungan langsung dengan kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi dia berusaha loh untuk tidak menaikkannya gitu ya. Harus kita apresiasi lah. Thanks God juga ketika saya nggak tahu sekarang ICBP berapa sih? Sempat sempat rebound dan yes, sempat rebound ya dari minus ARB sekarang jadi minusnya 4,8%. Better lah. Dan saya rasa ini kayak seperti ada di bottom, yang agak kurang oke Indofood, tapi Indofood juga kurang masih oke sih. Dan ada di support juga dan harusnya juga pada dasarnya masih oke. Yang bikin dia kurang enak cuma satu, Indofood atau ICBP ya beli Pine Hill menggunakan utang dan utang itu adalah basisnya utang luar negeri dan harus bayar pakai US dollar dan US dollarnya membengkak. Ya, itu kalau itu agak sedikit gimana ya? Ada sedikit kekonyolan, tapi saya yakin itu di luar kuasa dia dan di luar prediksi dia. Dan kenapa US dollar naik? Ya, karena saat ini orang lebih memilih untuk masuk ke instrumen itu atau beli itu sebagai safe haven ya setelah inflasi ya. Dan ya, baru-baru ini kita juga dapat kabar bahwa zona Eropa ya, Eropa inflasinya mencapai 9%, naik lagi, yang mana itu menjadi kurang bagus ya, menjadi kurang bagus dan mengakibatkan mungkin di awal September nanti ECB, European Central Bank akan berpotensi untuk menaikkan suku bunganya ya. Dan di September berarti juga wajar ya kalau The Fed juga akan menaikkan suku bunga, jadi nggak heran ya dua bank sentral ini akan menaikkan suku bunga. Dan beberapa analis mengatakan bahwa kecil kemungkinan ya di saat kondisi seperti ini Bank sentral mengendorkan kebijakan ekonominya dengan tidak menaikkan suku bunga. Kayaknya nggak mungkin, it's impossible. Jadi ya ya deal with it ya, kita harus bisa menerima itu gitu ya. Dan ada juga masih di Eropa ya, masih di Eropa ada kekhawatiran juga saat ini kan, Rusia menutup pipa gasnya dengan alasan maintenance dalam 3 hari ke depan.
yang mana banyak analis memperkirakan itu cuma alasan dan dalam waktu dekat tidak akan juga segera dibuka. Artinya apa? Kehidupan mereka di Eropa akan lebih sengsara. Inflasi masih akan naik. Jadi ya di beberapa waktu ke depan mereka masih jerit-jerit juga ya. Itu sebagai salah satu bentuk mungkin pembalasan dari Rusia juga kali ya. Ya mereka akhirnya harus harus nerima juga mau nggak mau kebijakan Rusia nih kayaknya dengan itu. Dan ya hari Jumat ini nanti eh, Amerika akan merilis data non-farm payroll yang juga kalau kemungkinan besar kalau naik ya kalau naik datanya akan membuat The Fed tambah yakin lagi bahwa suku bunga berarti harus tetap naik. Jadi di dalam beberapa waktu ke depan ini kita akan menghadapi turbulen, especially di awal September. Mungkin setelah itu IHSG bisa ngedrive lagi naik ya. Jadi jangan kaget jika nanti menjelang akhir minggu ini atau minggu depan ya, minggu depan pasti akan ada yang pasti ECB menaikkan suku bunga, berita menaikkan suku bunga dan beberapa data ekonomi, ya kemungkinan besar akan membuat awal-awal September ini akan 2 minggu pertama ini akan penuh dengan volatilitas ya dan jalan yang bergeronjal, hati-hati aja, yaitu yang perlu kita cermati ya. Oh dari Asia ya China sebagai ekonomi kedua terbesar dunia saat ini ya juga masih struggle tentu saja ya dari kebijakan zero covid pastinya, terus kemudian ada dari hmm, krisis sektor properti ya itu juga akan membuat dia jadi susah bergerak ya sentimen itu, terus dan ya saham emiten-emitennya juga lagi terkoreksi nih, dia juga kebijakan pemerintah Cina untuk mengatur ulang startup ya, apapun itu ya yang berbau internet juga lagi perusahaan perusahaan internet lagi diatur ulang semua, dan kebetulan itu adalah big caps-nya ya kayak seperti Tencent dan lain-lain itu juga masih ya akan berpotensi untuk ini juga nih untuk goyang juga. Jadi pada dasarnya di bulan September ini nggak bagus-bagus amat, apalagi oh iya kita besok mengawali mungkin ada dugaan bahwa nggak tahu akan benar apa nggak, berita-berita sih pada keluar bahwa pemerintah berpotensi untuk menaikkan harga bahan bakar di tanggal 1 September besok ya. Nah ini yang juga kita ya nggak heran lah kalau kita kembali saya ingatkan awal minggu kita akan berjalan dengan penuh bumpy road di hadapan kita ya yang kita hadapi ya. Jadi jangan kaget, prepare for the worst ya. Jangan gunakan uang besar. Kita trading dengan small money dulu aja. Oke, kita coba cek composite. Kita cek composite. Kondisi saat ini bagaimana? Kita akan bawa market review ya. Nah, kalau lihat composite hari ini sih oke banget ya. Kenapa? Karena ya kita lihat chartnya especially di weekly and monthly ya ini bagus banget. Oh, sorry, di sini. Nah, ini kalau monthly-nya ya dia kena support dan dia bisa naik begitu ya. Nah, sayangnya dia nggak breakout. Nah, kalau dia bisa breakout nih keren banget nih. Nah, tapi ya kan udah dekat all time high. Jadi biasanya kalau dekat-dekat model all time high gitu bisa bisa turun lagi ya kayak yang sudah terjadi beberapa waktu belakangan ini kayak gini lah, naik dia turun lagi ya, harapan saya dia nggak turun sampai kayak begini please ya, ini mandi ya, jadi coba lebih bersahabat, weekly ngeri soalnya ngeri. Nah ini contohnya nih, naik dia turun lagi, nah ini naik, nah harapan saya dia tidak sampai turun lagi ke level ini ya, kalau turun sampai ke level ini waduh ngeri banget ya, apalagi ya semoga sentimen BBM tidak sampai membuat dia sampai turun nyungsep kayak gini ya, tapi tetap hati-hati aja ya. Dan hari ini transaksi besar sekali tapi terhitung secara volume kecil, tapi transaksi besar nih 14,88 triliun, wow banget, dan asing membuka net buy 669,6 miliar.
669,6 miliar itu besar loh, termasuk besar lah ya di tengah kondisi seperti ini. Jadi artinya apa? Di tengah kondisi seperti ini asing masih net buy ya. Ya kita tahu tadi banyak yang merah sebenarnya, emiten banyak yang merah, tapi menjelang penutupan bisa tiba-tiba ditarik semua. Berarti ketika merah banyak aksi beli terjadi ya. Itu yang kita lihat ya kondisi di pasar tadi. Dan coba kita cek sektoralnya bagaimana. IDX Basic ya mirip masih masih goyang dan kena dengan support dan tadi bisa comeback lagi. Nah ini ya cukup cukup menarik ya dan masih oke. Jadi so far masih oke ya. Habis IDX Basic ada Consumer Cyclicals. Consumer Cyclicals juga sama nguji support. Nah kelihatannya ini ada base di sini nih. Nah, ini ini ada base ya. Moga-moga dia bisa bertahan di sini. Sebentar. Nah, ini ada base. Moga-moga dia masih bisa bertahan di sini. Ya, syukur kalau dia bisa bertahan. Moga-moga dia bisa naik lagi dari sini. Terus habis itu consumer cyclicals ada energi. Nah, energi cakep ya. Moga-moga ini jadi penopang indeks ya. Kita juga cukup optimis ya. Optimis di komoditas tentu saja mempunyai side effects ya. Karena kita tahu harga komoditi berhubungan erat nanti ke depan dengan ya berhubungan dengan inflasi. Kalau naik terus ya otomatis ini naik terus otomatis inflasi juga naik kan. Terus sektor finance, nah ini keren banget rebound, ditarik dan luar biasa. BCA hari ini hampir sebentar BCA kemarin ya all time high dan hari ini ya sedikit koreksi tapi pada saya masih oke. Yang lain pada rebound semua jadi so far masih oke. Terus sektor healthcare predicted as predicted ya sempat swing tapi dia bisa naik lagi. Oke kok ini masih oke. Potensi naik lagi ke depan. Dan kemudian habis sektor healthcare ada sektor industri masih sideways, masih jalan di sini. Moga-moga juga masih akan segera naik lagi. Infrastruktur, ya infrastruktur rebound dari support, ya moga-moga bisa kembali naik lagi ya. Dia juga termasuk oke lah ini. Infrastruktur, tadi infrastruktur banyak yang jalan ya. Tapi lebih ke properti sih tadi yang itu. Kalau ini lebih ke telekomunikasi. Terus non-cyclicals. Non-cyclicals sempat turun tapi dari rebound dari support. Ya, good. Properti properti malah nyungsep lagi ya. Ini jangan sampai jebol. Kalau jebol dua garis ini ya garis skyline dan ini berarti dia udah masuk ke area downtrend lagi. Terus Tekno juga masih ada di zona bawah. Tadi kalau nggak salah Goto saya lihat ARB. Terus transportasi mencoba untuk berusaha untuk comeback, tapi dia juga masih di bawah, masih di support, masih apalagi transaksi kecil, jadi abaikan dulu aja ya. Oke, itu sektoral kita. Kalau lihat kayak gini, jangan kaget kalau tiba-tiba ada koreksi ya, tapi overall saya lihat masih dalam tren naik yang masih dalam tren yang bagus. Jadi sejauh ini masih cukup aman. Jadi kita bisa masih santai-santai dulu deh. Itu market review kita untuk kondisi komposite kita untuk perdagangan di tanggal 1 September 2022 ya. Menyongsong bulan September ya kita mencermati ini gimana nih ya. Ya, moga-moga di 2 hari terakhir ya, di 2 hari terakhir bisa oke ya, bisa masih oke. Tapi kalau besok ngumumin BBM sih kemungkinan besar sih koreksi. Hati-hati aja. Ya, itu market review kita dan kita akan masuk ke segmen berikutnya yaitu ulasan. Dan sebelum saya memberi rekomendasi, sorry. Dan sebelum saya berikan rekomendasi, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya channel YouTube kita. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video kita yang kita buat, ya jangan lupa untuk bagikan link channel kita sehingga semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari channel-channel kita. Dukung untuk tambah
bisa growth, berkembang lebih jauh lagi. Oke, itu dulu eh, market review dan kita masuk ke ulasan apa rekomendasi untuk besok. Rekomendasi untuk besok adalah pertama dari INTP. INTP ini menarik karena dia lagi rebound dari support dan dia masih di support. Ini kalau dia rebound sih lumayan cakep ya, lumayan cakep INTP. Cari yang posisi lagi di support dulu kita sementara ya. Habis INTP ada Mika. Mika ini, kok jadi, ini juga lagi di support. Bergerak sideways dan ada di support. Menarik nih ya, silakan. Kita pokoknya saat ini beli yang di support dulu. Karena kalau beli yang di atas, Bapak Ibu malah nyangkut, malah nggak bagus saat endingnya ya. Terus Arto, nah ini agak sedikit ya spekulasi karena dia di downtrend banget ya di area bawah. Saya lihat bawah area bawahnya dia ini juga support nih. Nah ini support juga nih. Jadi jika dia bisa mantul ya kena level-level ini mestinya cukup oke ini Arto. Habis dari Arto ada Astra Internasional. Nah, ini juga cakep nih Astra Internasional ya. Dia sideways tapi juga potensi untuk naik cukup besar. Ya, kalau kita lihat dia pada dasarnya dalam tren yang bagus ya. Ya moga-moga bisa segera naik nih. Naik lagi. Saat ini saya belum melihat korelasi antara inflasi akan membuat dia ini terpuruk. Secara ini perusahaan juga holding juga ya, ada pasti laporan keuangannya akan terbantu dari emiten tambangnya dia, unit tractor dan lain-lain. Ini mestinya sih sejauh ini masih cukup aman, relatif aman Astra Internasional. Terus terakhir adalah BRMS, emiten mineral ya. Lagi sideways, saya nggak harap ini juga bisa boom, besok bisa terbang, saya nggak harap itu. Cuma saya melihat potensi untuk kembali naik lagi terbuka lebar dan dia lagi di support ya, bukan lagi tinggi kita kejar, bukan. Jadi overall masih oke. Target sementara ke 280-an dulu, 284 gitu ya, 288 gitu mungkin oke. Baik, itu dulu Bapak Ibu video market review, rekomendasi serta ulasan yang kami buat untuk Bapak Ibu semua untuk menyikapi, untuk antisipasi perdagangan tanggal 1 September 2022. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi acuan bagi Bapak Ibu semua untuk trading di tanggal 1 September ini, besok ya. Dan tentu saja jangan lupa bantu channel ini untuk semakin berkembang lagi dan membagikan share link-link kami. Sampai jumpa semuanya. Stay safe ya, stay healthy. Jangan lupa bikin trading plan and God bless you all. Bye. See you tomorrow.